Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan pembahasan fikih ibadah, khususnya pada ibadah salat. Untuk malam ini pembahasan kita tentang tuntunan agama yang berkaitan dengan makmum yang masbuk. Secara garis besarnya makmum ada dua macam. Yang pertama disebut dengan makmum mudrik, ulama lain mengistilahkan dengan makmum muwafiq. Kemudian yang kedua adalah makmum masbuk. Yang dimaksud dengan makmum mudrik atau makmum muwafiq yaitu makmum yang masih mendapati imam dalam keadaan berdiri sebelum rukuk dan masih mencukupi waktu baginya untuk membaca surah Al-Fatihah. Jadi ketika ada seorang makmum yang meskipun dia terlambat menghadiri jamaah, tapi pada saat dia masuk ke dalam jamaah, imamnya masih berdiri belum rukuk dan masih cukup waktu baginya untuk membaca surah Al-Fatihah sampai selesai, maka dia tetap diistilahkan dengan makmum mudrik atau makmum muwafiq. Adapun makmum masbuk yaitu seorang makmum yang mendapati jamaah dan tidak mencukupi lagi baginya waktu untuk membaca surah Al-Fatihah. Sekalipun misalnya imamnya masih berdiri, lalu kemudian ada makmum yang datang ikut jamaah, tapi tidak cukup lagi waktu untuk membaca surah Al-Fatihah sampai imamnya rukuk, maka makmum itu disebut dengan makmum masbuk. Bagi makmum yang masbuk dalam kondisi seperti tadi, maka gugur baginya kewajiban membaca surah Al-Fatihah. Meskipun di dalam hadis disebutkan bahwasanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Tapi kewajiban membaca surah Al-Fatihah itu menjadi gugur ketika tidak cukup waktu bagi seorang makmum untuk membacanya. Maka berlakulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaannya imam itu juga menjadi bacaan baginya. Jadi apa yang dilakukan oleh makmum tadi, langsung dia takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram, imamnya kemudian rukuk, maka ia juga langsung ikut tanpa perlu lagi untuk menyelesaikan pembacaan surah Al-Fatihah.
Kemudian secara umum Nabi SAW memberikan tuntunan di dalam hadis. Idza jitum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Apabila kalian mendatangi sholat, maksudnya pelaksanaan sholat, dan kami pada saat itu sementara sujud, jamaah sementara sujud. Kemudian ada yang baru masuk ke dalam jamaah, Nabi perintahkan fasjud, maka ikutlah sujud. Wala ta'udduha syai'an. Tapi janganlah menghitung itu sebagai satu rakaat. Nah, ketentuan ini mohon kadang ada yang salah memahami. Karena dalam hadis tadi disebut apabila kalian mendatangi salat, mendatangi jamaah, dan kami sementara sujud, maka sujudlah. Sebagian orang kemudian mengambil sikap langsung dia sujud tanpa takbiratul ihram. Nah, ini sikap yang keliru. Karena yang namanya salat tetap harus diawali dengan takbiratul ihram. Dikembalikan kepada keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Miftahus sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-tasbih. Miftahus sholati at-tahur, kuncinya salat itu adalah suci. Wa tahrimuha at-takbir, dan tahrim atau pengharamannya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah salat. Jadi bagaimanapun juga ketika masuk ke dalam jamaah tetap harus diawali dengan takbiratul ihram terlebih dahulu. Meskipun misalnya imam sementara sujud, bukan berarti harus langsung ikut sujud, tapi takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar, baru ikut sujud. Tapi sudah tidak dihitung lagi satu rakaat. Karena ukuran yang dipandang mendapati rakaat itu adalah ikut ruku bersama dengan imam. Hadisnya bahkan ada di Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man adraka ruku faqad adraka rakaat. Man adraka ruku faqad adraka rakaat." Barang siapa yang mendapati ruku, maka dia dipandang mendapati rakaat tersebut. Asal dia yakin bahwa dia masih mendapati imamnya. Tapi kalau dia ragu, misalnya dia masuk dalam jamaah, Allahu Akbar, setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, begitu dia ruku terdengar juga suaranya itu sami Allahu liman hamidah, sehingga dia ragu apakah dia sudah sampai ruku secara sempurna sebelum imamnya bangkit dari ruku, atau jangan sampai imamnya yang duluan bangkit dari rukunya baru dia ruku sempurna. Kalau ada keraguan, maka dikembalikan kepada hukum asal. Itu artinya dia dipandang tidak mendapati rakaat tersebut. Jemaah maghrib yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jika ada makmum yang datang terlambat sementara safnya sudah penuh dan tidak ada yang menemaninya untuk membuat saf yang baru, ini ulama kita berbeda pendapat. Jumhur ulama di luar dari mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa dia tidak boleh melaksanakan salat sendirian di belakang saf. Bagaimana ada hadisnya yang berbunyi la salata lil munfarid khalfas saf. La salata lil munfarid khalfas saf. Tidak ada salat bagi orang yang menyendiri di belakangnya saf. Sehingga alternatif yang disampaikan oleh mayoritas ulama yaitu dia harus menarik satu orang makmum yang ada di saf untuk menemaninya di belakang. Itu pendapat jumhur. Tapi berbeda dengan itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tidak ada masalah apabila dia sendirian membuat saf atau sendirian berada di belakang saf. Itu
mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia. Saat pertama misalnya sudah penuh, ada yang datang terlambat, lalu dia berdiri sendirian di belakang saf, itu tidak ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Karena ada satu kisah pernah juga saya ceritakan, ketika itu ada seorang sahabat namanya Abu Bakar. Abu Bakar semoga Allah meridai. Dia terlambat menghadiri jamaah. Begitu masuk ke dalam masjid, Nabi sementara ruku, Nabi dan jamaah itu sementara. Maka Abu Bakar tadi karena tidak mau ketinggalan rakaat, langsung dia ruku sendirian baik. Tidak masuk di barisan, sendirian saja dia ruku di belakang, langsung ruku. Allah ruku sendiri, tidak masuk ke barisan. Nanti sementara salat itu berlangsung, pelan-pelan dia masuk ke dalam saf, pelan-pelan dia masuk ke barisan. Selesai salat, Abu Bakar menceritakan itu kepada Nabi. Maka Nabi kemudian bersabda, "Zadakallahu hirsan wala ta'ud." Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah kehati-hatianmu. Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambah kehati-hatianmu. Wala ta'ud. Tapi lain kali jangan ulangi. Mudah-mudahan Allah menambah kehati-hatianmu, tapi lain kali jangan ulangi seperti itu. Artinya Nabi tidak menyuruh Abu Bakar untuk mengulangi salatnya atau menambah rakaatnya. Padahal Abu Bakar tadi sendirian di belakang saf. Nah, itu dipahami dalam mazhab Syafi'i, berarti hukumnya boleh. Hukumnya boleh seseorang itu sendirian di belakang saf. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, jika ada lebih dari satu orang yang terlambat menghadiri jamaah, ini juga pernah saya sampaikan menjawab pertanyaan, saya ulangi karena masuk ke pembahasan. Ketika ada lebih dari satu orang, katakanlah 2 orang misalnya, yang terlambat menghadiri jamaah, maka paling tidak ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kedua orang itu sama-sama tidak mendapati bagian salat apapun bersama dengan imam. Seperti sekarang tadi Pak, selesai salat maghrib sudah tuntas. Kemudian ada 2 orang yang masuk. Maka yang terbaik bagi keduanya adalah melaksanakan salat itu secara berjamaah. Jadi tidak ada masalah berjamaah. Adapun hadis yang menyatakan bahwa tidak ada 2 jamaah dalam satu masjid, itu maksudnya ketika jamaah itu dilaksanakan secara bersamaan, tidak ada satu jamaah di situ, ada bersama itu tidak. Kecuali satu Masjidil Haram, tidak ada masalah. Sekarang kita lihat ada yang datang rombongan salat, tidak ada masalah. Yang kedua masjid-masjid persinggahan, bukan masjid yang ada imam tetap, masjid persinggahan. Masjid di bandara misalnya, di terminal, ada penumpang yang datang salat lagi, 2-3 orang, ada lagi yang datang salat lagi di tempat-tempat penungguan di bandara dan sebagainya, itu boleh. Tapi di masjid yang permanen tidak boleh jamaah itu dilakukan secara bersamaan. Tapi kalau sudah selesai salat, ada persoalan. Hanya sebaiknya ketika berjamaah tidak mengambil tempat di tengah-tengah, tapi mengambil tempat di pinggir. Jangan ambil tempat di tengah, ambil tempat di pinggir. Itu dibahas di pinggir. Apalagi kalau jumlahnya banyak, kan nanti ada kesan. Tidak apa-apa kalau kita terlambat, karena ada lagi itu hubungan yang akan berjamaah lagi. Ini cukup dipikir. Itu kemungkinan pertama. Ketika dua-duanya tidak mendapati bagian apapun dari jamaah, maka paling baik bagi keduanya untuk membuat jamaah. Kemungkinan yang kedua, dua-duanya mendapati bagian salat bersama dengan imam. Dua-duanya mendapati bagian salat bersama dengan imam. Misalnya ada 2 orang terlambat tadi salat maghrib, dan dua-duanya masuk di rakaat kedua. Dua-duanya masuk di rakaat yang kedua.
Berarti setelah imam salam, masing-masing masih tersisa 1 rakaat. Maka yang terbaik bagi keduanya adalah menyelesaikan sholat itu sendiri-sendiri. Tidak usah lagi jamaah. Kan kadang-kadang Pak, mohon maaf sebagian orang, ada beberapa yang terlambat, beberapa orang masuk. Begitu imamnya salam, keduanya berdiri, maka beberapa orang berdiri, lalu 1 orang bertindak lagi sebagai imam. Tidak perlu seperti itu. Karena sudah mendapati jamaah dengan imam, begitu imamnya salam, maka silakan beberapa orang tadi menyempurnakan salatnya secara sendiri-sendiri. Tak perlu ada lagi 1 orang tiba-tiba maju dari imam. Tidak usah. Sempurnakan saja sendiri-sendiri. Itu kemungkinan itu. Kemungkinan yang ketiga, 1 orang mendapati bagian salat dengan imam, 1 orang tidak. Ada 1 yang mendapati bagian salat dengan 1 tidak. Kalau seperti ini yang terjadi, maka ketika yang mendapati bagian salat dengan imam itu berdiri menyempurnakan salatnya, lalu datang 1 orang yang tidak mendapati bagian salat dengan imam, maka yang terbaik baginya mengikuti makmum yang masbuk tadi. Dan tidak ada masalah, meskipun tadinya makmum itu, meskipun tadinya dia sebagai makmum, lalu kemudian tiba-tiba dijadikan sebagai imam yang datang di belakang, itu tidak ada persoalan. Kan meskipun misalnya makmumnya hanya 1 saja, karena ukuran jamaah meskipun 1 orang makmum itu sudah disebut jamaah, didasarkan kepada hadis riwayat Bukhari. Ceritanya Abdullah bin Abbas, beliau bercerita bahwa beliau pernah salat bersama Nabi dan beliau saja sendiri yang jadi makmum. Pada awalnya Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya Nabi pegang kepalanya, lalu dipindahkan ke sebelah kanannya. Di hadis itu disebut bahwa dia berdiri sejajar dengan Nabi. Itulah sebabnya beberapa ulama berpendapat bahwa ketika makmum itu cuma 1 orang, berdirinya sejajar saja dengan imam, didasarkan kepada hadis. Tapi uniknya 4 masa berpendapat lebih baik makmum agak mundur sedikit ke belakang. 4 masa. Alasannya supaya bisa dibedakan yang mana imam, mana makmum. Jangan juga berdirinya sejajar sekali. Apalagi kalau misalnya makmumnya lebih tinggi, makmumnya lebih tinggi daripada imam. Kalau berdirinya sejajar, ketika rukuk, maka yang posisinya di depan makmumnya karena dia lebih tinggi badannya. Nah, jadi sebaiknya makmum itu agak mundur sedikit. Di kisah yang sama itu juga dijadikan tadi ulama kita yang mengatakan kenapa mundur sedikit. Ternyata waktu itu Ibnu Abbas ketika salat berlangsung, dia mundur sedikit. Selesai salat tapi tanya, Ibnu Abbas, kenapa kamu mundur? Maka Ibnu Abbas menjawab, oh tidak pantas bagi saya ya Rasulullah untuk berdiri sejajar denganmu. Masa saya berdiri sejajar, hanya agak mundur Pak. Jadi peristiwa yang sama ini dijadikan dalil dan muncul 2 pendapat yang berbeda. Antara yang mengatakan sejajar saja, dan yang mengatakan bahwa mundur sedikit. Dua-duanya bisa kita amalkan. Saya pribadi lebih cenderung pada pandangan seperti itu. Kalau misalnya kemungkinan tidak ada lagi orang yang datang, maka berdirinya sejajar saja. Jika kemungkinannya tidak ada lagi yang datang, misalnya seorang bapak salat berdua dengan anaknya di rumah, tidak akan ada juga tetangga yang datang lagi Pak untuk menambah makmum. Maka berdirinya sejajar saja. Bapaknya di sebelah kiri, anaknya di sebelah kanan jadi makmum. Tapi jika kemungkinan masih ada yang datang, maka makmumnya agak mundur sedikit ke belakang. Sehingga ketika ada makmum yang lain yang datang, mudah baginya untuk membuat saf di belakang imam. Misalnya salat zuhur berdua di masjid, kan masih tempat terbuka.
mungkin masih ada lagi orang yang datang, sehingga sebaiknya makmumnya di belakang saja. Itu makmum yang ada yang datang, dia berdiri persis di belakang imam, maka makmum yang pertama yang tadinya di sebelah kanan mundur untuk berdiri sejajar di belakang. Jemaah dimuliakan saudara, kembali kepada persoalan makmum yang masuk. Ketika imam itu menyelesaikan salat, maka makmum yang masuk tadi sebaiknya dia berdiri setelah imam salam ke kiri. Meskipun boleh dia berdiri pada saat imam sudah salam ke kanan, karena yang rukun itu salam ke kanan, kirinya itu sunnah. Tapi yang terbaik dia baru berdiri apabila imamnya sudah salam ke kiri. Dan jika misalnya imam melakukan sujud sahwi, maka wajib bagi makmum untuk ikut sujud sahwi. Hukum asalnya sujud sahwi itu sunnah. Hukum asal sujud sahwi sunnah, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika imam sujud sahwi, menjadi wajiblah bagi makmum untuk ikut sujud sahwi. Itu satu-satunya kondisi di mana sujud sahwi wajib, yaitu pada saat imam sujud sahwi, maka wajib bagi makmum untuk ikut sujud sahwi. Bahkan meskipun kesalahan itu tidak diketahui oleh makmum, jadi makmumnya tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan imam, tapi karena imam sujud sahwi, dia juga sujud sahwi. Contoh ya, misalnya tadi salat maghrib, katakanlah di rakaat kedua imam lupa dulu untuk tahiyat pertama, langsung berdiri. Makmum terlambat mengingatkan, sudah lurus berdirinya imam, nah tidak boleh lagi subhanallah disuruh dulu. Jadi imam meninggalkan sunnah abad dalam salat, tidak dulu tahiyat pertama, sehingga disyariatkan bagi imam itu untuk sujud sahwi. Nah, ada makmum terlambat datang, dia baru datang di rakaat ketiga itu. Ketika imamnya sudah berdiri rakaat ketiga, baru ada makmum satu orang ikut. Berarti ini makmum yang terlambat datang tidak tahu menahu itu, tidak tahu menahu bahwa oh ternyata tadi imamnya lupa tidak duduk tahiyat pertama. Dia tidak tahu. Namun meskipun dia tidak tahu, pada saat imamnya sujud sahwi, maka makmum tadi wajib juga ikut sujud sahwi. Yang lain dimuliakan saudara. Terakhir sebelum masuk pada sesi tanya, cara makmum yang masbuk tadi menyempurnakan rakaat itu 3 pendapat ulama. 3 pendapat. Ini didasarkan kepada perbedaan dalam memahami satu kata dalam hadis. Jadi ada 2 hadis yang berbeda periwayatannya. Perbedaan itu hanya pada satu kata. Tapi karena satu kata yang berbeda itu muncul 3 pendapat ulama. Dalam sebuah hadis Nabi memberikan tuntunan, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar suara iqamah, sudah iqamah Pak, kalian masih di jalan, kata Nabi, famsu ila sholati bis sakinah, berjalanlah menuju ke tempat pelaksanaan salat dengan penuh ketenangan. Wala tusri'u, tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa. Wa alaikumul wikar, jaga kewibawaan. Salat, tidak usah tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kalian dapati dari salatnya imam, fasallu, kerjakanlah. Wa ma fatakum, dan yang kalian tidak dapati, setelahnya itu baru berbeda pasukan. Satu riwayat menyebut wa ma fatakum faktu, yang kalian tidak dapati maka qadahlah. Di riwayat yang lain bunyinya wa ma fatakum fatimu, yang kalian tidak dapati maka sempurnakanlah. Ini jadi berbeda.
Kalau yang paling umum kita di Indonesia di mazhab Syafi'i, ambil riwayat sempurnakan. Diambil juga riwayat qada, tapi dipahami qada itu selesaikan. Maknanya kalau dalam mazhab Syafi'i, rakaat apapun yang didapati oleh makmum yang masbuk tadi bersama dengan imam, itu tetap dihitung sebagai rakaat pertama baginya. Jadi tetap hitungannya sebagai rakaat pertama. Jadi kalau misalnya dia masuk ke salat maghrib, imamnya berada di rakaat kedua, imamnya rakaat kedua ini. Bagi makmum yang masbuk tadi tetap hitungannya rakaat pertama. Begitu juga Anda. Kalau misalnya imamnya berada di rakaat ketiga di salat maghrib, lalu ada yang datang terlambat, dia dapati rakaat ketiga, bagi makmum tadi tetap dihitung sebagai rakaat pertama. Maka setelah imam salam masih tersisa 2 rakaat baginya. Tersisa 2 rakaat. 2 rakaat sisa itu adalah rakaat kedua dan rakaat ketiga. Itu mazhab Syafi'i dan itu paling umum kita lakukan di Indonesia. Karena ini rakaat kedua dan ketiga dia berdiri, baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah baca surah. Lalu sujud 2 kali sujud. Setelah itu dia duduk untuk tasyahud pertama. Lalu berdiri lagi rakaat ketiga, cukup dia membaca surah Al-Fatihah tanpa ada surah lagi di belakang. Setelah sujud 2 kali sujud, maka ia kemudian duduk tasyahud terakhir lalu salam. Itu yang bisa dibilang mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafiyah tidak begitu caranya, menyempurnakan salat setelah imam salam. Karena mazhab Hanafiyah yang dia pakai riwayat yang berbunyi faqdu, maka qada. Qada itu artinya apa? Ganti. Yang mana yang diganti? Yang tidak didapati. Yang sudah didapati tidak perlu lagi diganti. Yang diganti itu yang tidak didapat. Itu mazhab Hanafiyah. Jadi misalnya imamnya rakaat ketiga. Nah, rakaat ketiga. Ada makmum yang terlambat datang, dia masuk pada rakaat yang ketiga itu. Berarti makmum tadi sudah mendapati rakaat ketiga. Yang dia tidak dapati rakaat berapa? Rakaat 1 dan 2. Nah itu yang diganti. Rakaat ketiga jangan lagi diganti, sudah selesai rakaat ketiga. Yang diganti yang tidak didapat. Jadi setelah imam salam dia berdiri, baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah. Itu baru rakaat satunya. Sujud 2 kali sujud, jangan dulu tahiyat. Kalau tadi mazhab Syafi'i dulu tahiyat karena rakaat dulu. Tapi kalau mazhab Hanafi udah ada dulu tahiyatnya. Ini rakaat pertama. Setelah itu berdiri lagi. Ini baru rakaat yang kedua. Maka dia baca Fatihah dan tetap baca surah. Kalau tadi mazhab Syafi'i tidak baca surah karena rakaat ketiga. Tapi kalau Hanafi apa? Baca surah karena rakaat ketiga. Setelah itu sujud 2 kali sujud, dia duduk tahiyat yang pertama. Karena yang diganti rakaat 1 dan rakaat kedua baru salah. Contoh kita melihat kenapa bedanya? Ada 2 orang sama-sama tidak rakaat 3, yang satu berdiri sekali langsung tahiyat, yang satunya tidak tahiyat. Mungkin beda masalah. Syafi'i sama Hanafi. Malikiyah lain lagi dan Hanabilah. Kalau Malikiyah dan Hanabilah dia pakai dua-dua ini riwayat, ganti dan sempurnakan. Maksudnya kalau mazhab Malikiyah yang diganti bacaan, yang disempurnakan gerakan. Di mix banyak dicampur, itu lebih membingungkan ini. Pakai Malikiyah ada. Maksudnya bagaimana? Tadi yang didapat rakaat ketiga. Dalam mazhab Malikiyah, setelah imam salam maka makmum tadi berdiri. Dari segi bacaan dia membaca Fatihah dan baca surah. Tapi dari segi gerakan itu gerakan rakaat kedua. Rakaat kedua dia baca Fatihah.
Maka karena ini rakaat kedua, setelah sujud 2 kali sujud, dia kemudian tahiyat pertama. Ya, Pak ya. Setelah itu berdiri lagi. Dari segi bacaan tetap baca Fatihah dan surah. Kalau Syafi'i kan tidak, Pak. Karena rakaat 3 ini. Jadi kalau Malikiyah ganti bacaannya. Tadi tidak dapat bacaan rakaat kedua, maka sekarang diganti bacaannya. Baca Fatihah dan baca surah. Tapi dari segi gerakan ini gerakan rakaat ketiga. Jadi tetap tahiyat 2 kali pada 2 rakaat itu dan tetap baca Fatihah dan baca surah. Nah, ini paling membingungkan. Nah, sudah kalau kita sudah terbiasa masuk Syafi'i, itulah yang diamalkan. Tidak bingung-bingung lagi. Tidak boleh juga mengamalkan masuk itu baik-baik. Boleh orang mengamalkan beberapa mazhab. Satu, kan ibaratnya ini seperti orang yang katakanlah mau naik gunung, Pak, ini orang mau naik gunung. Ada beberapa rutenya, Kalau kita baru tahu satu rute itu saja rute yang dilalui, jangan lagi pergi ke rute yang lain, nanti tidak sampai di tujuan. Kecuali bagi orang yang sering bola-balik, dia sudah paham ini rute ini di sini ada lagi rute ini ada lagi rute ini. Dia paham itu. Maka boleh mengamalkan beberapa masuk. Tapi kalau tidak paham rutenya, jangan satu rute saja. Itu ya. Jadi kalau masuk Syafi'i, rakaat berapapun yang didapati sama-sama itu tetap dihitung sebagai rakaat yang pertama. Itu paling mudah. Lalu dilanjutkan saja 2, 3 dan seterusnya. Barangkali itu sudah saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh di luar dari puasa. Ada Pak? Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, kayaknya beberapa pertanyaan ini, Ustaz. Boleh. Yang pertama, kalau kita masbuk, Ustaz, yang masbuk tadi ternyata anggaplah maghrib, saya masuk masuk di rakaat kedua. Iya. Tapi kan itu terhitung pertama. Ya, Syafi'i ya. Jangan maghrib, Ustaz. Subuh. Anggaplah subuh, ya. Saya masuk di rakaat kedua. Ya, berarti saya masih lakukan 1 rakaat. Itu saya kan harus ganti dengan surah. Apakah bacaan saya itu dibesarkan juga atau dalam hati saja? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, kalau misalnya saya masuk sama orang, kan mestinya kita berdiri di sebelah kanan. Kalau misalnya cuma satu saja, Ustaz, Jamaah. ya berjamaah. Dan ternyata dia orangnya misalnya sholat di pojok kanan masjid, dia tidak bisa jadi makmumnya. Itu bagaimana? Boleh nggak berdiri di sebelah kiri? Ya. Yang ketiga itu, Ustaz, di luar dari tema. Bagaimana hukumnya kalau misalnya ada perempuan, Ustaz, misalnya dia sakit, misalnya contoh kasar ya, Ustaz, apa namanya, ada tumor misalnya di kemaluannya, dan ternyata yang harus operasi dia itu dokter laki-laki, boleh atau tidak, Ustaz? Ya, terima kasih. Baik. Jadi yang pertama, Pak. Yang pertama, ini saya jawab berdasarkan mazhab Syafi'i yang umum diikuti di Indonesia ya. Ada makmum datang terlambat salat subuh, dia dapati rakaat yang kedua, rakaat kedua. Karena ini mazhab Syafi'i berarti imamnya sekalian saya jawab, mau komprehensif. Berarti imamnya kan kunut itu di rakaat kedua ya. Kunut di rakaat kedua. Oh, dia masuk dia kunut. Nah, nanti mungkin akan timbul pertanyaan. Dia kunut. Begitu imamnya salam, dia berdiri. Ini baginya sekarang adalah rakaat yang kedua. Nah, itu rakaat yang kedua. Maka pada saat dia berdiri, dia baca Fatihah, baca surah dengan suara yang dijalankan. Meskipun tidak terlalu keras supaya tidak mengganggu yang lain. Paling tidak dia dengar sendiri. Dan setelah dia ruku kemudian bangkit dari ruku,
disunnahkan dia kunut lagi. Yang kita mengatakan sudah kita kunut. Itu kunut karena ikut imam. Ya, kunutnya tadi itu kan karena ikut imam. Sekarang inilah kunut yang sesungguhnya baginya. Kunut yang sesungguhnya. Karena itu adalah rakaat yang keduanya. Sama misalnya tahiyat itu orang bisa 3 kali tahiyat pas salat maghrib. Jangankan 3, 4 kali pun bisa. Jadi rakaatnya salat maghrib cuma 3, tahiyatnya malah 4 kali. Kok bisa Ustaz begitu? Nah, saya kasih contoh. Ini imam di rakaat kedua. Rakaat kedua sementara sujud rakaat kedua. Saya saja pengen terlambat. Saya datang terlambat, Pak. Begitu imamnya saya sementara sujud. Saya takbir, Allahu Akbar, takbir lagi ikut sujud. Berarti bagi saya belum dihitung 1 rakaat. Karena ini rakaat keduanya imam, maka tentu dia akan dulu tahiyat pertama. Saya juga ikut tahiyat, Pak. Berarti saya sudah tahiyat 1 kali dan belum ada rakaatnya. Belum dihitung itu rakaat, tapi saya sudah ada tahiyatnya sekali. Berdiri lagi imam rakaat ketiga. Lalu kemudian tentu setelah sujud 2 kali sujud dia tahiyat yang kedua. Saya juga tahiyat lagi. Sudah berapa kali saya tahiyat? 2 kali. Rakaatnya berapa? Baru 1. Setelah imam salam saya berdiri. Sekarang ini adalah rakaat yang kedua. Karena rakaat yang kedua saya duduk tahiyat lagi. Sudah berapa kali saya tahiyat? 3 kali. Rakaat saya baru 2. Setelah itu saya berdiri lagi di rakaat ketiga, tahiyat lagi. Berapa kali tahiyat? 4 kali tahiyat. Rakaatnya bisa Pak terjadi. Sama tadi, orang salat subuh bisa 2 kali dia kunut. Karena kunut yang pertama itu adalah kunut karena dia mengikuti imam. Sementara kunut yang kedua itulah kunut yang sesungguhnya bagi dirinya. Sama Pak ya. Ini saya sekalian saya perluas. Biasa ditanyakan, kita itu kalau misalnya terlambat menghadiri jamaah, terus imamnya dulu tahiyat terakhir, cara kita dulu itu bagaimana? Duduk tawarruk atau duduk iftiras? 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Saya ambilkan pendapat yang paling banyak diikuti lah. Saya kecenderungan yang besar. Jadi cara duduknya masbuk itu sesuai dengan di rakaat berapa dia berada. Kalau misalnya saya lagi yang terlambat, ini imam duduk tahiyat kedua. Kalau bagi saya itu adalah rakaat yang pertama, berarti sebetulnya kan saya tidak akan duduk seandainya saya salat sendiri, karena baru rakaat yang pertama. Maka yang terbaik bagi saya adalah mengikuti cara duduknya imam, duduk tawar. Tapi kalau misalnya saya masuk di rakaat kedua, berarti bagi saya itu rakaat pertama. Terus ketika imam di rakaat ketiga, maka saya di rakaat yang kedua. Imamnya duduk tahiyat kedua, saya juga duduk Pak. Karena ini rakaat kedua, memang semestinya saya duduk. Tapi itu duduk tahiyat pertama. Maka duduk yang terbaik bagi saya waktu itu adalah duduk iftiras. Jadi makmum yang masuk itu Pak bisa dia duduk tawarruk. Kalau sebetulnya dia tidak akan duduk, cuma dia duduk hanya karena ikut imam. Tapi dia duduk iftiras kalau memang itu baginya adalah rakaat yang kedua. Jadi kembali kepada yang ditanyakan, dihitung sebagai rakaat kedua baginya baca Fatihah, baca surah dan bunyi. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya jadi lupa nih yang tadi Pak. Oh iya, saya gini. Yang paling baik kalau tidak bisa di sebelah kanan karena dia di tempo, salat di belakang, persis di belakang. Kalau tidak bisa lagi di belakangnya, bisa lagi ada juga orang di belakangnya dan sebelah kanannya tidak bisa. Tidak apa-apa di sebelah kiri. Jadi pengaturan saf itu adalah pengaturan yang afdaliyah, yang sebaiknya. Tapi tidak mesti begitu. Contoh Pak, mestinya itu yang terbaik
laki-laki dewasa, anak-anak laki-laki, kemudian anak-anak perempuan, baru perempuan dewasa. Tapi biasa Pak, anak-anak lebih di depan, yang dewasa di belakang. Itu tetap sah. Atau tadi perempuan mestinya di belakangnya laki-laki. Tapi dalam kondisi tertentu biasa perempuan tidak di belakangnya laki-laki, bersebelahan saja. Apalagi kalau di Masjidil Haram, campur-campur itu. Ada sekelompok perempuan. Kadang-kadang disekat saja di satu tempat laki-laki, satu tempat perempuan. Itu salah tetap sah. Jadi usahakan dulu sebelah kanan, tidak bisa sebelah kanan di belakangnya, tidak bisa sama sekali, tidak apa-apa di sebelah kiri. Nah, kemudian yang ketiga, melihat bagian tubuh perempuan itu yang aurat, apalagi kemaluannya, ya, itu diharamkan dalam agama. Diharam. Hukum asalnya Pak, ya bukan mahram ini, maka itu diharamkan. Sesuatu yang diharamkan itu menjadi boleh dalam kondisi darurat. Jadi kaidahnya ad-darurat tubihu al-mahzurat. Ketika ada kondisi darurat, maka itu membolehkan yang dilarang. Darurat seperti apa itu? Kalau tidak dioperasi, perempuan ini bisa meninggal. Dan hanya dokter laki-laki itu satu-satunya yang punya kemampuan untuk melakukan operasi itu. Nah, berarti ini darurat, dia boleh untuk melakukannya. Tapi kaidah itu ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Wa darurat tuqaddaru bi qadariha. Apa yang dibolehkan karena darurat hanya dilakukan sesuai dengan keperluannya saja. Tidak boleh berlebihan. Ya bukan berarti karena sekalian boleh sudah selesai operasi, sudah sekalian dilihat saya dulu lah, tidak bisa. Jadi hanya sesuai dengan keperluan. Sudah sesuai keperluan selesai. Tidak boleh melebihi apa yang menjadi keperluan. Jadi kaidahnya itu mesti dilanjut. Ad-darurat tubihu al-mahzurat wa darurat tuqaddaru bi qadari. Sama ya, saya kasih bukti. Makan babi itu haram. Apa ya? Haram makan babi. Kita umat Islam makan. Tapi kalau darurat kita lapar sekali. Kalau tidak makan bisa mati. Maka jadi boleh kita makan babi. Tapi karena ini sesuatu yang dibolehkan karena darurat, hanya sesuai keperluan. Tidak boleh, karena boleh sekarang saya mau memang banyak-banyak dan tidak boleh menjadi berdosa itu. Hanya sebatas untuk mempertahankan hidup saja. Itulah yang namanya dibolehkan karena darurat, sesuai dengan keperluannya saja. Bisa ya? Ada? Silakan. Mesti saya begitu yayasan atau mesti wakaf bagaimana Ustaz? Saya mau tanya Ustaz, yang ada orang bukan muslim, Ya. dia sendiri yang bangun tanah sendiri, dia butuh yayasan, apakah yayasan atau wakaf? Baik. Tidak ada masalah. Kalau misalnya kalau dia mewakafkan masjid itu, bisa dia wakafkan untuk kepentingan umat misalnya, sedangkan pahalanya tetap mengalir begini. Tapi yang tidak boleh kalau dia sudah mewakafkan untuk masjid, dia tarik kembali atau nanti anak-anaknya tarik kembali. Tiba-tiba ditutup, tidak boleh masuk, itu umum, ini tidak boleh. Tiba-tiba dialihkan, sudah ini masjid dialihfungsikan jadi sekolah saja. Jangan seperti itu. Begitu sudah diwakafkan untuk masjid, ya gunakanlah itu untuk masjid dan bukanlah untuk kepentingan. Itu kalau sifatnya masjid. Kecuali kalau hanya sekedar, kalau istilah kita ya musalla bahasa Indonesia. Sebetulnya kalau dalam bahasa Arab yang disebut musalla itu lapangan terbuka. Nah, yang dipakai untuk sana. Awalnya lapangan dipakai sana. Kan di hadis itu disebut bahwa pelaksanaan salat Id di masa Nabi itu dilaksanakan di musalla. Jangan kita bayangkan musalla dalam arti bahasa Indonesia. Jadi maksud situ musalla tempat terbuka. Awalnya bukan musalla, bukan tempat salat. Begitu dipakai untuk salat. Jadi bisa saja mau diwakafkan silakan, mau atas nama yayasannya silakan. Tidak ada masalah. Diperbolehkan untuk itu. Barangkali itu. Allah. Cukup ya?
Baik, saya kira demikian mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka